Akankah akankah Anies Baswedan mendapat malapetaka politik? Pertanyaan ini terus terngiang-ngiang kemarin di kepala saya, di dalam pikiran saya, ketika menyaksikan 2 hari berturut-turut sebuah aksi gerakan politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan, khususnya di Pilkada DKI Jakarta. Pertama, Anies Baswedan bertemu dengan Pramono Anung dan Rano Karno, dan berfoto berposi dengan 3 jari yang menandakan dukungan terhadap Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta dengan pasangan ini nomor urut 3. Yang kedua, saya melihat Anies Baswedan hadir bersama-sama dengan Pramono Anung dan Rano Karno dalam kampanye akbar Pilkada DKI Jakarta. Saya secara pribadi senang melihat persatuan kelompok ini. Saya secara pribadi bangga melihat akhirnya mereka bisa menyatu, karena pada 2017 lalu 2 kekuatan politik ini adalah 2 kekuatan politik yang saling berseteru keras dan tidak ringan. Selain ada Anies Baswedan di sana, ada juga Ahok yang menjadi kompetitor Anies Baswedan 2017 lalu yang menyisakan kisah gelap dalam demokrasi kita di Jakarta. Dan kemarin Anies hadir dalam kampanye akbar Pramono Anung dan Rano Karno. Pertanyaan saya yang kembali menyeruak itu, berpikir apakah Anies Baswedan akan mengalami malapetaka politik akibat dukungannya kepada Pramono dan Rano Karno? Tidak ada yang tahu, tetapi kita semua bisa melihat bagaimana kejamnya politik di negara kita akhirnya menghantarkan beberapa orang, beberapa pihak harus berhadapan dengan hukum, karena hukum sering digunakan untuk mengintimidasi politik, lawan-lawan politiknya. Ini adalah pekerjaan penguasa, dan kekuasaan bisa melakukan itu. Kita melihat pada Pilpres pemilu lalu 2024, banyaknya tangan-tangan hukum, peristiwa-peristiwa hukum yang diperalat untuk mengintimidasi lawan politik, sehingga ketakutan muncul di tengah masyarakat kita. Dan sekarang keberanian Anies Baswedan untuk tampil terbuka mendukung Rano Karno dan Pramono Anung, saya pikir adalah sebuah keberanian yang patut diapresiasi. Kita tahu selama ini jejak Anies Baswedan, berkali-kali program-programnya di DKI Jakarta masuk dalam penyelidikan di ranah hukum, di KPK terutama, mulai dari pengadaan tanah di Bunjul dan beberapa tempat, kemudian soal Formula E masuk juga di KPK laporannya, dan ujung-ujungnya Anies Baswedan memang tidak pernah tersentuh. Tetapi bawahan-bawahannya ada yang sudah beberapa harus mendekam di penjara akibat melaksanakan program tersebut secara menyimpang. Dan keberanian Anies Baswedan ini, kita melihat Thomas Lembong, sahabat dekat dari Anies Baswedan, bahkan petarung yang mendampingi Anies Baswedan pada saat Pilpres kemarin, sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung dengan alasan melakukan tindakan yang memperkaya orang lain dan masuk kategori korupsi soal impor gula. Dan keputusan ini kemudian menjadi sangat kontroversi di tengah masyarakat. Banyak pembahasan yang membahas tentang apakah pantas layak Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka, karena Kejaksaan Agung belum mampu menunjukkan adanya aliran uang kepada dirinya dan tidak adanya hasil audit BPK yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara. Ini menjadi kontroversi di tengah publik, dan Thomas Lembong akhirnya sekarang mengajukan pra-peradilan. Kita tahu Thomas Lembong adalah sahabat dekat dari Anies Baswedan, yang banyak publik menghubung-hubungkan bahwa ini adalah balas dendam politik dari penguasa. Akhirnya harus berhadapan dengan tangan penegak hukum. Nah, ini menjadi pemikiran bagi saya dari sejak kemarin, apakah Anies Baswedan kira-kira akan mengalami nasib yang sama dengan Thomas Lembong sahabatnya yang kemudian harus berhadapan dengan hukum. Saya tidak mengerti ketika politik harus dibungkam dengan tangan-tangan penegak hukum. Ini adalah sebuah kekejian di dalam demokrasi. Ini adalah sebuah kejahatan yang sangat sadis dari kekuasaan. Yang seharusnya demokrasi ini harus mengalir bebas, murni, dan tanpa campur tangan kekuasaan. Yang terjadi sekarang. Kita menyaksikan bagaimana khawatirnya kita bahwa tangan-tangan kekuasaan sedang bermain di banyak pilkada. Ini akan merusak negara kita ke depan. Dan kembali kepada nasib Anies Baswedan. Pertanyaan saya, apakah Anies Baswedan akan mengalami malapetaka politik ke depan setelah dia mendukung dan secara terbuka mendukung
Pramono Anung dan Rano Karno dan hadir dalam kampanye, kita tahu kekuatan anak abah di Jakarta ini memang bukan kekuatan yang kecil, tetapi kekuatan yang sangat signifikan untuk memenangkan Pramono Rano. Dan ini tentu tidak disukai oleh penguasa. Apalagi di sebelah ini sekarang di Ridwan Kamil ada Jokowi. Jokowi bersama dengan Rizik Sihab yang dulu saling cakar-cakar. Sekarang mereka bersatu dalam upaya memenangkan Ridwan Kamil. Tetap inilah yang membuat kekhawatiran saya. Adanya Jokowi di kubu Ridwan Kamil yang saya khawatirkan akan membuat Anies Baswedan menghadapi sebuah situasi yang ruwet ke depan. Saya berdoa, berharap semoga tidak ada otak-otak jahat yang muncul dari sana untuk memperalat hukum demi mengintimidasi Anies Baswedan. Tetapi pertanyaan itu tetap muncul di saya. Apakah Anies Baswedan akan mengalami malapetaka politik? Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan di Sosialis TV.